siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, di depan saya ini saya sudah meletakkan beberapa contoh bibit tanaman. Karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memilih bibit yang baik dan benar. Ini penting sahabat, karena percuma mau kita pupuknya bagusnya bagaimana, media tanam bagusnya bagaimana, kalau bibitnya nggak bagus, bibitnya nggak benar, nanti tanamannya nggak akan tumbuh bagus, tanamannya stagnan, nggak mau besar, atau nggak mau berbuah, atau berbuah pun buahnya nggak bisa dimakan atau kecil-kecil dan nggak mantep lah. Jadi memilih bibit ini penting sekali. Nah, itu kenapa saya ingin membuatkan satu video ini ya. Sebenarnya kan kita sudah membahas kemarin tentang perkenalan tabul lampot itu apa saja, jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam dan berbuah itu apa saja. Sahabat harus menonton kalau belum menonton, agar tahu nanti mau menanam apa di rumah supaya bisa berhasil dan bagus ya. Nah, pada video yang kedua tentang tabul lampot ini kita akan belajar tentang memilih bibit sahabat. Nanti kita akan cerita tentang jenis bibit itu apa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri bibit yang bagus itu bagaimana? Ini yang penting ya. Kemudian yang ketiga, jenis bibit yang mana yang cocok untuk kita tanam sebagai tanaman buah di dalam pot atau tabul lampot. Jadi harus menonton video ini sampai selesai ya. Jangan sampai setengah-setengah agar benar-benar paham ya. Semoga bermanfaat. Yuk kita lihat ya. Sahabat, secara garis besar kita membagi bibit itu berasal dari dua metode ya. Yang pertama, metode generatif atau bibit generatif itu biasanya berasal dari biji hasil perjumpaan putik dan benang sari yang menjadi buah, menjadi biji, dan biji nanti tumbuh menjadi tanaman baru. Sedangkan yang kedua adalah dengan metode vegetatif. Kalau metode vegetatif ini biasanya kita memperbanyaknya itu bukan dari biji atau buahnya, tetapi kita bisa dengan melakukan perbanyakan dari daunnya, dari batangnya, ataupun dari akarnya. Nah, metode vegetatif ini ada banyak caranya. Yang pertama kita bisa melakukan dengan cara stek. Stek itu sebagai gambaran dasarnya itu adalah kita potong bagian tanamannya, batangnya, kemudian kita tanam dan ini akan jadi tumbuh menjadi tanaman yang baru. Cara melakukan stek ini sudah lengkap sekali, ada 10 langkah. Ya, sahabat harus menonton kalau ingin tahu cara menyetek. Ini dia saya sertakan di link deskripsi ya. Nah, ini merupakan cara memperbanyak tanaman secara vegetatif yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak tanaman secara vegetatif itu dengan cara menyambung sahabat. Sahabat, menyambung itu contohnya seperti ini biasanya. Biasanya kita membutuhkan tanaman yang dari biji, generatif yang pertama ini ya. Kemudian agar tanaman ini nanti cepat berbuah dan buahnya terjamin bagus seperti indukannya adalah nanti ini kita sambung dengan batang atas yang kita ambil dari tanaman induk yang memang sudah teruji buahnya unggul. Ya, jadi ini kita potong, ini kita sambung, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kalau ini jadi bisa katakan ini bibit generatif dari biji, ini adalah bibit vegetatif hasil sambung yang sudah kita lakukan. Cara menyambung itu sebenarnya penting sahabat kalau kita hobi melakukan tanam menanam ya. Saya sudah membuatkan videonya secara lengkap, baik di video ini menanam mangga ataupun alpukat yang ini ataupun kelengkeng yang ini, semuanya saya lakukan dengan teknik menyambung. Sahabat harus menonton ya. Nanti saya sertakan videonya di deskripsi. Nah, ini adalah cara yang kedua secara vegetatif. Dan cara yang ketiga secara vegetatif itu adalah dengan mencangkok. Sahabat, saya baru saja membuat video yang lengkap sekali bagaimana cara teknik mencangkok dan menanam tanaman yang sudah dicangkok nih, keluar akar kita tanam agar jangan mati. Ada tipsnya itu penting sekali di video yang ini. Sahabat harus menonton ya di deskripsi. Kemudian cara yang keempat ya untuk vegetatif ini adalah okulasi. Okulasi ini adalah tempel mata tunas. Biasanya sering saya lakukan kalau saya ingin memperbanyak tanaman rambutan binjai agar memang nanti tanamannya itu bibitnya itu memang benar-benar unggul dan sama sifatnya seperti indukannya. Ya, okulasi. Nanti saya buatkan videonya khusus untuk okulasi karena memang saya belum buat videonya. Nanti kalau sudah ada saya sertakan di deskripsi. Kemudian kalau untuk teknik yang terakhir adalah dengan metode perundukan. Sahabat, sebelum saya membahas tentang ciri-ciri bibit yang bagus untuk kita tanam, saya ingin menceritakan sedikit ya sekilas tentang kelebihan dan kekurangan bibit generatif yang dari biji ataupun bibit yang vegetatif. Kalau kelebihan bibit yang generatif yang dari biji itu yang pertama dia daya adaptasinya lebih kuat. Biasanya tanamannya lebih kuat, memang nggak gampang mati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja nanti dia kalau berbuah, buahnya itu lebih bagus dari indukannya, bisa memang. Ya, ini adalah keunggulan yang kedua. Sedangkan kelemahannya, bibit yang kita dapatkan dari proses generatif yang menanam dari biji ini biasanya akan relatif lebih lama dia berbuahnya. Ini yang pertama, sahabat ya. Kemudian yang kedua, sifat buahnya nanti sering berubah dari indukannya. Walaupun memang kadang-kadang dia bisa sama ataupun lebih bagus, tetapi yang lebih sering nanti buahnya itu malah nggak sebagus indukan aslinya. Nah, ini merupakan kelemahan dari sifat bibit yang dihasilkan dari proses generatif. Beberapa contoh tanaman yang sering kita perbanyak dengan generatif ini adalah misalnya pepaya, kelapa, ya, ceri ya seperti ini. Nah, ini merupakan
bibit generatif penjelasannya. Sedangkan bibit yang kita dapatkan secara vegetatif nih seperti ini mempunyai beberapa kelemahan juga dan keunggulan. Ya, keunggulannya yang pertama, dia akan relatif lebih gampang berbuah. Karena kalau kita menyambung misalnya contohnya seperti ini kan kita ambil dari batang tanaman yang sudah pernah berbuah. Jadi otomatis dia akan mempunyai gen atau sifat yang sudah tertanam di dalam batangnya ini untuk bisa berbuah. Jadi lebih cepat lah biasanya dia berbuah dibandingkan kalau yang dari biji. Ini sifat unggul yang pertama, bibit vegetatif. Kemudian yang kedua, tanaman yang kita tanam dengan bibit vegetatif biasanya akan mempunyai tajuk yang lebih pendek dan lebih rimbun. Sahabat bisa bayangkan, kalau ini kan cenderung tumbuh ke atas, sedangkan kalau ini dia sudah bercabang. Jadi ini cocok kita tanam di tabul lampot karena dia pendek, rimbun, cantik dia sahabat. Nah ini keunggulan yang kedua dari sifat bibit yang vegetatif. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting sebenarnya sahabat. Kalau kita menanam, kan kita kecewa nih kalau nanti kita tanam rupanya buahnya itu nggak enak ya, nggak manis, misalnya kecil-kecil, nggak unggul lah sifatnya. Jadi kalau kita menanam dengan sifat vegetatif ini, ya dengan bibit vegetatif ini, ya misalnya mencangkok ataupun menyambung atau apa saja, ya kita akan mendapatkan sifat buahnya itu sama persis dengan tanaman indukannya. Karena itu kalau saya boleh saran ya, agar memang nanti kualitas tanaman bibitnya ini benar-benar bagus, penting sekali kita memilih bibit yang benar-benar unggul juga sifatnya ya. Nah, satu tips yang sahabat mungkin belum tahu ya, sudah menanam tanaman hasil cangkokan misalnya atau tanaman sambung, tetapi kok nggak bagus karena ternyata indukannya itu belum cukup tua. Jadi syaratnya ya, untuk dijadikan indukan, misalnya entres yang kita sambungkan atau yang kita cangkok batangnya, usahakan tanamannya itu harus yang sudah cukup umur, sudah tua. Minimal dia sudah 3 kali berbuah sahabat. Jangan masih sekali berbuah atau belum pernah berbuah, bahkan sudah kita cangkok atau kita sambung, ya ini sama saja nanti dengan generatif nanti takutnya. Ya, jadi itu adalah tips yang mungkin sahabat belum cukup tahu. Tapi ini saya bocorkan sedikit ya. Ini adalah sifat unggul dari vegetatif. Adapun kelemahan dari vegetatif adalah kelemahan dari tanaman yang kita tanam dari bibit yang kita dapat dari proses vegetatif adalah dia biasanya agak kurang tahan beradaptasi memang, sehingga dia lebih gampang mati. Tetapi kelebihan-kelebihannya tadi membuat bibit yang kita tanam secara vegetatif ini biasanya akan lebih diminati atau lebih cocok kalau kita tanam di tabul lampot seperti ini. Karena kan kalau kita ingin menanam tabul lampot ini kan kita ingin yang pertama dia cepat berbuah ya. Kemudian yang kedua buahnya juga unggul seperti indukannya. Kemudian yang ketiga dia juga indah lah, tajuknya bagus, penampilannya keren, pendek, berbuah, rimbun. Nah, jadi saya bisa simpulkan bibit yang paling cocok kalau kita tanam secara tabul lampot itu kalau bisa adalah bibit yang vegetatif, baik stek, baik cangkok, baik sambung ataupun okulasi. Nah sahabat, kita akan masuk kepada inti dari video ini, yaitu bagaimana cara memilih bibit yang benar. Ciri-ciri bibit yang benar itu bagaimana sih? Ya jadi saksikan sampai selesai. Mohon maaf walaupun nanti suaranya mungkin agak kurang jelas karena ada di sebelah saya itu lagi ada rehab rumah ya. Saya mohon maaf, tapi saya akan berusaha untuk sejelas mungkin. Kalau kurang jelas tanya di bawah ya. Kalau kita memilih bibit ya, nah ini penting nih. Jadi harus jangan salah. Yang pertama sekali kita harus melihat kesehatan secara keseluruhan. Ini saya bandingkan contoh ya, yang bibit yang ini dan yang ini. Ini sahabat bisa lihat nih, ujung-ujungnya kosong seperti ini. Ini saja sebenarnya sudah menandakan dia nggak sehat tanamannya, ya. Jadi belum lagi ada embun jelaga hitam seperti ini. Nah ini juga menjadi perhatian. Jadi kalau pertama sekali kita memilih bibit itu, perhatikan secara keseluruhan apakah bibitnya itu sehat atau enggak sebelum kita beli. Ini adalah ciri yang pertama, bibitnya harus sehat. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin membeli bibit ya, jangan sampai salah sahabat ya. Bila perlu kita harus lihat itu, ada contoh tanaman induknya. Misalnya ini, rambutan ini, hasil okulasi ini. Nah ini kan okulasi sambung mata. Nah, agar memang benar-benar nanti rambutannya ini memang unggul, ya kalau kita okulasi dari bibit tanaman atau dari tanaman yang masih belum tua, ini nanti sama aja, hasilnya nggak akan maksimal, buahnya nggak akan bagus. Jadi minimal ya, indukannya itu seperti saya katakan, minimal sudah 3 kali berbuah. Baik ya bibit yang kita sambungkan atau okulasi ataupun yang dicangkok. Jadi kalau bisa kita harus tahu benar asal indukannya itu yang mana ya. Jadi beli di penangkar, bila perlu tanyakan pada penangkarnya ini indukannya yang mana. Jadi kita ada bukti bahwasanya memang indukannya ini sudah cukup tua dan sudah pernah berbuah minimal 3 kali dan buahnya memang benar-benar unggul. Jangan nanti sudah capek-capek menanam menunggu bertahun-tahun buahnya masem dan nggak bisa dimakan, kan sayang ya sahabat ya. Ini adalah tips yang kedua, harus tahu asal-usul indukannya. Tips yang ketiga, kita kalau membeli bibit ini harus yang memang sistem perakarannya sudah kuat. Ya caranya gampang sih, kalau saya sih, saya angkat gini, dia nggak lepas ya. Tapi kalau beberapa bibit yang ini ya, misalnya contoh ini mohon maaf. Nah ini kalau saya angkat ini pasti merotol ini. Yang kalau saya peragakan ya, kasihan nanti mati tanamannya.
Tapi ya itulah, saya ingin memberitahu bahwasanya memilih bibit itu yang ketiga kita harus melihat sistem perakarannya, karena sulit untuk melihat di dalam akarnya udah banyak atau enggak. Ya minimal kita angkat gini ya. Kalau dia baru ya, kadang-kadang ada penangkar buah yang penangkar tanaman yang bukan nakal sih, ya mungkin iseng. Jadi dia masih baru aja dipindah udah langsung dijual, kan kasihan ya. Itu kan gampang mati nanti. Jadi caranya kita angkat aja gini. Ya kalau dia merotol nggak usah dibeli ya. Tapi kalau dia tahan ya itu bibitnya mudah-mudahan sistem perakarannya sudah kuat. Ini adalah ciri yang ketiga ya. Ciri yang keempat adalah kalau kita ingin memilih bibit, kita harus perhatikan juga umur tanamannya sahabat ya. Jangan membeli umur tanamannya masih muda. Nah ini contoh aja lah nih, mohon maaf ya. Ini kan sama-sama bibit manggis. Bayangkan ini yang masih berusia 1-2 bulan dan yang ini sudah sekitar 6-7 bulanan. Ya kan, otomatis pasti ini akan lebih bagus, lebih cepat berbuah dan lebih tahan dan nggak gampang mati. Jadi kalau saran saya, kalau ingin membeli bibit tanaman itu, usahakan lihat dia ya kapan mulai dia ditanam ya. Biasanya yang bagus itu usia antara 6-8 bulan dengan tinggi ya biasanya sekitar 60 sentian seperti ini. Ya ini contoh bibit yang sudah lumayan bagus menurut saya. Tips yang kelima, perhatikan batangnya sahabat. Nah ini sahabat ya, terutama kalau kita misalnya membeli bibit hasil sambungan, kalau bisa jangan ada benjolan-benjolan seperti ini. Ini saya contohkan ini biar sahabat bisa lihat ya. Kalau benjolannya seperti ini, biasanya itu ada proses penyambungan yang nggak terlalu sinkron. Dan itu nanti akan membuat pertumbuhan tanaman nggak terlalu bagus, sehingga kadang-kadang dia nggak mau berbuah. Jadi kalau kita misalnya ya beli tanaman, kalau yang disambung itu kan kadang-kadang anggur ya, atau mangga dan yang lain-lain, harus dilihat sambungannya. Itu bagus nggak batangnya? Dan ada penyakit nggak di sepanjang batangnya itu? Kalau misalnya ada ciri-ciri penyakit, ya bergetah atau berlubang, jangan dibeli. Ya usahakan pilih batang yang sehat, dilihat. Kemudian yang dilihat lagi adalah yang keenam kalau nggak salah ya, adalah daunnya. Pilihlah daun yang memang sehat seperti ini ya, berwarna hijau, cerah, mengkilap ya. Jangan seperti ini, yang kering-kering seperti ini, ataupun banyak embun jelaga hitam-hitam seperti ini, jangan dibeli. Ya perhatikan daunnya. Sedangkan tips yang ketujuh, kalau misalnya kita membeli tanaman buah yang sudah berbuah ya, misalnya seperti ini kan termasuk bibit sebenarnya ya. Ini akarnya bagus, batangnya sehat ya, daunnya juga bagus. Kemudian kalau dia sudah berbuah, perhatikan buahnya ya. Nah buahnya bagus enggak, calon besar enggak ya. Seperti ini kan dia masih mentah aja udah lumayan besar. Nah ini bisa kita beli ya sahabat ya. Nah perhatikan buahnya, apakah besar-besar, apakah bentuknya memang normal, apakah bagus seperti yang kita harapkan. Nah itu adalah ciri-ciri ataupun tips memilih bibit yang baik untuk bisa kita tanam di tabul lampot ataupun di lahan ya. Dengan kita memilih bibit secara tepat, mudah-mudahan kegagalan dalam bercocok tanamnya itu akan semakin kecil lah kemungkinan kegagalannya. Saya pikir itu saja mungkin sahabat, cara memilih bibit, ciri-cirinya apa, dan bagaimana cara menangani bibit yang baru datang secara online. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat ya. Kalau misalnya sahabat menganggap ada manfaat dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Ya saya mohon maaf kalau dalam sepanjang video ini tadi ada gangguan-gangguan suara dari luar, karena memang ini kan mau lebaran, beberapa tetangga saya itu sedang rehab rumah. Ya, terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.